medium term 1 sampai 2 tahun ke depan kita masih sangat optimis dengan pasar modal Indonesia, terutama equity market, di mana kalau kita lihat dari siklus fund flow, harusnya dengan kenaikan yield dan apalagi dengan adanya tax reform di mana Biden akan menaikkan tax di corporate Amerika, tentu saja akan ada aliran dana asing yang akan masuk ke Indonesia. Dan menurut saya ini tentu saja akan membuat ada aliran dan IISG harusnya menerima jumlah inflow yang cukup besar dari foreign flow. Tetapi apakah akan terjadi dalam waktu dekat? Mungkin kita harus menunggu ya. Dan yang paling penting tentu saja adalah result, karena tidak mungkin perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan luar negeri lah yang nggak perlu harus Amerika membeli saham Indonesia kalau seandainya laporan keuangannya masih jelek. Jadi tentu saja kita harus menunggu first quarter dulu. Kemudian tentu saja kita harus melihat juga data-data GDP maupun daripada vaksinasi di Indonesia. Jadi memang ada beberapa data yang harus kita tunggu. Mudah-mudahan sih mulai clear ya setelah April dan Mei ya. Mudah-mudahan kita mulai akan melihat ada upside ya. Dan saat ini memang masih ada tekanan di bonds market yang saya bilang tadi. Tentu saja ini sangat mempengaruhi pergerakan rupiah saat ini. Jadi memang rupiah harus cukup stabil dulu ya kalau seandainya, walaupun ada sell off di SBN, tetapi kalau rupiah cukup stabil, let's say di 14.4 sampai 14.5, saya pikir harusnya akan ada investor asing yang masuk lagi ya. Karena tentu saja stabilitas rupiah akan mempengaruhi nilai portfolio daripada investor asing tersebut. Oke, kalau dilihat dari persebaran atau pembagian portofolio di Sukor sendiri seperti apa nih sekarang, khususnya di komoditas ya Mas? Mungkin kalau tadi nikel dikurangi begitu ya, mungkin ada komoditas lain misalnya seperti contohnya sawit begitu ya, yang terlihat tampaknya view-nya jauh lebih baik begitu. Nah ini seperti apa nih kalau dari Sukor sendiri nih Mas Jamie? Ya, dari akhir tahun kita adalah salah satu yang paling bullish dengan CPO, walaupun memang harga sahamnya tidak naik banyak ya, sudah naik lumayan tapi tidak sebanyak yang kita expect ya, karena memang result daripada full year memang masih agak telat ya, karena kalau kita lihat sebenarnya harga CPO itu rally-nya dari bulan November ya, naik banyak sampai sekarang masih mendekati level all time high. Sebenarnya kalau kita lihat first quarter result akan cukup membuat banyak orang kaget ya menurut kami, karena dengan rata-rata penjualan di level 3.600 sampai dengan 3.700 ringgit Malaysia harusnya akan buat laba bersih daripada perusahaan-perusahaan CPO akan naik banyak. Kita juga mulai overweight lagi di call, kita tahu harga call mulai naik terus, dan ya memang saat ini memang lagi tren ESG ya, kita tahu bahwa yang namanya ESG sangat menghindari saham-saham komoditi seperti CPO dan call, tetapi untuk investor yang mungkin masih mencari value stock, kita pikir dua sektor ini masih cukup menarik, dua komoditi ini. Kita tahu CPO juga rata-rata perusahaan Indonesia mungkin udah sekitar 60-80% mulai taat, terutama udah certified ISPO. Perusahaan-perusahaan call juga udah mulai ke hilirisasi, mulai melakukan pembuatan power plant maupun green call ya, salah satunya dengan mulai gasifikasi dan lain-lain. Jadi saya pikir mudah-mudahan nanti kalau seandainya mereka jadi zero emission nanti pada saat semua hilirisasi berjalan, mudah-mudahan mereka bahkan bisa comply untuk ESG-nya sendiri. Karena untuk power plant sendiri dengan ultra critical power plant tentu saja nggak ada emisi buang yang cukup besar untuk mempengaruhi ekosistem ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan ini nanti akan menjadi salah satu investasi yang menarik ke depannya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.